البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Setelah kita menyelesaikan an-nawasib wal jawazim, sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru yang dikenal dengan at-tawabi'. At-tawabi' itu adalah sesuatu yang mengikuti sebelumnya dari sisi hukumnya. Untuk mengenai lafadznya nanti berbeda-beda, tapi dari sisi hukum dia mengikuti sebelumnya. Oleh karena itu kalau antum mendengar ketika mengi'rab, antum sering jumpai wa na'tu al marfu' marfu'un mislahu misalkan, wal badal al mansub mansubun mislahu misalkan, kemudian wal atfu 'alal majrur majrur mislahu, karena ngikuti sebelumnya. Ngikuti sebelumnya. Paham ya? Jadi ini namanya tawabi'. Ya, tawabi' terbagi menjadi 4, an-na'tu wal atfu wat tawqid wal badal. Kita akan rinci satu persatu sesuai dengan rincian yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hattab dalam Mutamimah ini. Namun sebelum kita masuki, ana perkenalkan di sini biar antum nanti enggak kaget karena mungkin di dalam jurumnya dulu belum terlalu mantap misalkan. Pertama, na'at terbagi menjadi 2. Sebelum kita masuk definisi, nah barakallahu fiik, na'at terbagi menjadi 2. Al-haqiqi sama sababi. Na'at pasangannya man'ut. Boleh juga diungkap sifat mausuf. Boleh juga antum ungkapan apa? Sifatun mausufun sama. Na'tun man'utun sama. Na'at itu ya sifat, man'ut itu mausuf sama. Paham ya? Na'at terbagi menjadi 2, hakiki sama sababi. Antum pahami baik-baik. Hakiki itu benar-benar na'atnya untuk zat itu sendiri. Itu namanya hakiki. Paham ya? Nah, kalau sababi itu nanti dia na'atnya secara tidak langsung. Paham ya? Bukan secara hakiki. Nanti kita lihat nanti. Definisi akan membantu untuk memahami. Ta'rifu definisinya. Ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'ud ila man'ud. Na'at hakiki itu na'at yang merafa'kan dhamir mustatir. Yang dhamir mustatir tersebut kembali ke man'ud. Ingat-ingat, seringnya na'at itu bentuknya isim fa'il seringnya. Sedangkan isim fa'il beramal-amalan fi'il. Di dalam isim fa'il ada dhamir mustatir huwa. Itu yang dimaksud. Paham ya? Bisa huwa bisa hiya, tergantung dengan mudzakkar atau muannasnya. Nah, sebelum antum melihat contoh, antum lihat dulu hukumnya biar tambah jelas nanti. Tapi ingatnya definisi ya, definisi penting, kaitannya dengan contoh nanti akan membantu sekali. Hukumnya yatsba' man'utahu fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tanqinihi wa ta'khirihi wa ta'nisihi. Maksudnya apa? Yatsba' man'utahu fi jami' ahkamihi. Mengikuti man'utnya pada semua hukumnya, rafa'nya, nasabnya, jarnya, kemudian nakirahnya, ma'rifahnya, mu'annats dan mudzakarnya, ngikuti sebelumnya semuanya. Fi jami'i ahkami, semuanya. Tanpa terkecualikan. Itu untuk bedakan hakiki dengan sababi. Kalau hakiki tanpa terkecualikan, yatsba' man'utahu fi jami'i ahkami. Mengikuti man'utnya adalah semua hukumnya. Paham ya? Rafa'nya, nasabnya, jarnya, mudzakkar mu'annatsnya, dan bahkan ma'rifah dan nakirahnya. Paham belum ini? Pahami baik-baik. Ini jangan sampai gagal paham karena kadang orang bingung dengan definisi itu, tapi definisi itulah yang membantu. Merafa'kan isim dhamir yang dhamir tersebut kembali kepada man'ut, tapi dhamir mustatir. Antum lihat contohnya. Ja'a Muhammadun as-salihu. Telah datang Muhammad yang saleh. Muhammad yang saleh. As-saleh itu adalah apa? Na'at untuk Muhammad. Antum lihat. As-salih isim apa? Isim fa'il. Di dalam as-salih ada huwa. Ini yang dimaksud. Ada huwa. Bermustatir. Huwa ini kembali ke man'utnya, ini maksudnya. Belum? Nah, jadi dia itu na'atnya merafa'kan apa? Merafa'kan dhamir mustatir. Mana dhamir mustatir? Huwa. Di mana? Di dalam salih. Kenapa? Salih isim fa'il. Kembali kepada dhamir huwa, kembali ke man'utnya Muhammad. Ja'a Muhammadun as-salihu. Paham maksudnya? Ayo na'am. Yang nakirah ja'at imra'atun salihatun sama juga. Ja'at imra'atun salihatun. Salihatun apa? Isim fa'il bukan? Isim fa'il. Ada dhamir mustatir di dalamnya enggak? Wa hiya, kembali ke imra'atun. Mafhum? Ngikuti semuanya, mulai dari marfu'nya, mansubnya, majrurnya. Ini ana sebutkan dari marfu' saja contohnya. Kalau mansub enggak diubah.
Nah, kalau masuk tinggal diubah. Perhatikan. Kalau masuk tinggal diubah, ganti ra'aitu. Ra'aitu Muhammadan as-salihah. Paham ya? Kalau majrur diubah, marartu bi Muhammadin as-salihi. Selesai. Paham ya? Jangan sampai keliru ya. Nakirahnya juga ngikutin. Ja'at imra'atun salihatun, ra'aitu imra'atan salihatan, marartu bi imra'atin salihatin. Ngikuti semuanya. Paham? Ini yang paling mudah, yang sering antum jumpai. Yang agak rumit perlu renungan yang nomor 2 ini. Karena sababi bukan hakiki. Sekarang Ja'a Muhammadun as-salihu, secara hakikat as-salih na'at untuk siapa secara hakikat? Ya untuk Muhammad, bukan orang lain. Tapi kalau sababi ini nanti dohirnya, dia itu na'atnya dohirnya bukan untuk yang sebelumnya, tapi itu setelahnya, seakan-akan gitu. Paham ya? Kita lihat dulu. Yang sababi perhatikan definisinya sababi. Ma rafa'a isman dhahiran muttasilan bid-dhamir ya'ud ila man'ud. Dia itu merafa'kan apa? Isim dhahir. Isim dhahir sebagai apa berarti? Fa'ilnya. Pahami Bapak ya? Isim dhahir marfu' sebagai fa'ilnya. Tapi isim dhahir yang marfu' ini bersambung dengan dhamir. Dhamirnya kembali ke man'ud. Lihat dulu. Biar apa? Biar ada gambaran lagi. Nanti kalau enggak paham tanyakan, jangan diam aja. Hukumnya. Hukumnya dulu. Yatsba' man'utahu fi jamil ahkamnya illa. Ini penting ini. Dia itu mengikuti sebelumnya, mengikuti man'udnya semua hukumnya kecuali 2 keadaan. Mudzakkar dan muannasnya. Illa tadhkir wa ta'nis. Kecuali dalam masalah mudzakkar muannasnya. Kecuali dalam masalah apa? Mudzakkar dan muannasnya. Fa innahu yatsba' ma ba'dahu. Mudzakkar muannasnya nolehnya setelahnya, jangan noleh sebelumnya. Kalaupun ada Zainab pada Fatimah itu enggak usah lihat Fatimah, lihat bapaknya. Paham ya? Nanti dengan contoh lebih jelas nanti lihat ini. Contohnya ya, misal ja'a Muhammadun as-salihatu ummuhu. Ustaz, itu kok as-salihatu enggak as-salihu? Nah, jangan gagal paham. Na'at apa ini? Sababi. Na'at sababi itu dia noleh sebelumnya semua hukumnya kecuali muannas dan mudzakarnya. Kalau muannas mudzakkar jangan noleh sebelumnya, noleh setelahnya. As-salihatu ummuhu. As-salihatu muannas enggak? Muannas. Ummuhu, ummu muannas enggak? Ya udah selesai. Sekarang as-salihatu dia bersambung, dia merofakkan isim dhahir mana? Ummu sebagai fa'il. Fa'il dari mana? Fa'il dari salihatu. Isim fa'il kan? Ewa. Kembali ke mana? Dia bersambung dengan dhamir ha. Kembali ke mana haknya? Haknya kembali ke mana, Abdurrahman? Muhammad. Selesai. Itu definisinya. Pahami baik-baik ya ini? Ewa. Tapi kok salihatu, Ustaz? Na'am, karena pada hakikatnya dia itu bukan na'at Muhammad, na'at ibunya. Telah datang Muhammad yang salihah ibunya. Siapa yang salihah ibunya atau Muhammadnya? Ibunya. Cuma na'at sababi untuk Muhammad. Paham belum? Kalau yang pertama memang benar-benar hakikat untuk sebelumnya semuanya. Kalau ini namanya na'at sababi. Karena pada hakikatnya na'atnya bukan untuk Muhammadnya tapi untuk ibunya. Makanya as-salihatu ummu mudzakkar muannats lihat setelahnya. Melihat setelah apa alhamdulillah? Setelah naatnya itu, antum melihat. Paham belum? Contohnya ini. Kalau yang ini, ja'a Muhammadun as-salihatu ummuh. Mudzakkar muannats lihat siapa? Abdullah, lihat ibunya atau lihat Muhammadnya? Lihat ibunya. Ibunya bersambung dengan dhamir ha, ini kembali ke Muhammad. Contoh yang kedua. Ja'at Zainabu as-salihu abuha. Kok as-salihu Ustaz? Zainab kan perempuan, ya biarin. Tak ingatkan ya. Paham ya? Untuk muannats mudzakkar jangan oleh sebelumnya. Antum bingung nanti. Muannats mudzakkar yang antum oleh setelahnya. Nengoklah bapaknya, jangan nengok Zainabnya. Antum paham ya, Abdurrahman? Telah datang Zainab yang soleh bapaknya. Siapa yang soleh? Bapaknya atau Zainabnya? Di sini antum yang antum lihat sekarang Zainabnya atau bapaknya? Masalah mudzakkar muannats antum lihat Zainabnya atau bapaknya? Bapaknya, jangan lihat Zainabnya. Zainab perempuan biarin. Paham ya? Karena masalah muannats mudzakkar lihat setelahnya. Ini lihat ini. Illa tadhkir wa ta'nits fa innahu yatsba' ma ba'dahu. Kecuali masalah mudzakkar muannats melihat setelahnya. Sudah selesai. Paham belum? Ada gambarannya, San? Berarti ada bedanya enggak hakiki sama sababi ini? Barakallahu fiik, alhamdulillah. Ada bedanya. Bedanya di antaranya kalau hakiki yang dirafa'kan dhamir mustatir. Kalau sababi yang dirafa'kan dhamir isim dhahir. Isim dhahirnya bergabung dengan dhamir
yang kembali ke man'ut, ini kembali ke Sayyidina Zainab. Paham? Masalah muannas mudzakkar kalau na'at sababi lihat ke mana Abdullah sebelumnya atau setelahnya? Na'at sababi kalau masalah muannas mudzakkar lihat setelahnya atau sebelumnya? Setelahnya. Kalau yang nomor pertama tadi yang hakiki lihat semuanya sebelumnya semuanya. Semuanya. Mudzakkarnya, muannasnya lihat sebelumnya semuanya. Tapi apa? Hah? Isim dhahir itu isim yang bukan dhamir. Bukan kata ganti, dia nampak dhahir. Lihat ini. Muhammad as-Salih ummu. Dhahir enggak ummu? Dhahir nampak. Bukan dhamir, bukan kata ganti. Paham ya? Dia kalau nandai maknanya itu tanpa qarinah dia, langsung tahu ummu ibu. Paham ya? Kalau dhamir pakai qarinah, takallum, mukhatab atau semisalnya. Paham ya? Za'at Zainabu as-Salihu. As-Salihu isim fa'il. Merafa'kan isim dhahir enggak? Ayo mana? Abu. Sebagai abu marfu' ini fa'il. Fa'il dari mana? As-Salih. Isim dhahirnya bersama nun dhamir enggak? Na'am. Mana? Ha. Kembali ke mana? Ke Zainab man'ut. Selesai? Antum kalau paham ini selesai, enak udah. Kalau paham ini. Paham ya? Ana sebutkan ini kalau tidak salah penukilannya ini barakallahu fiik dalam artikel yang bagikan kemarin itu yang Al-Mudzakkirah itu. Di bayan Ma'rifah wan Nakirah itu disitu sebutkan contoh-contohnya model seperti ini, naat seperti ini karena seperti ini kadang kalau enggak tanpa definisi orang bedakannya bingung. Tapi dengan definisi kalau antum paham mudah dibedakannya. Karena kalau ini kadang orang bingungnya kok enggak as-solihu ya? Ya enggak? Antum lihat ini secara dhahir. Ja'a Muhammadun kok as-solihatu ya? Ya kan? Kok enggak as-solihu gitu loh. Karena muannats mudzakarnya bukan noleh sebelumnya tapi noleh setelahnya. Setelahnya benar ibu perempuan. Zainab Ja'at Zainab as-Salih abuha. Telah datang Zainab yang saleh bapaknya. Berarti yang saleh bapaknya atau Zainabnya? Bapaknya Zainab atau Zainabnya yang saleh? Ja'at Zainabu as-Salih abuha. Telah datang Zainab yang saleh bapaknya. Bapaknya. Berarti na'at hakikinya ini secara hakikat na'atnya ke bapaknya bukan ke Zainabnya. Namanya na'at sababi. Kalau bingung pakai definisi. Harus. Dhamirnya harus. Kalau tanpa dhamir enggak bisa nanti. Karena dhamirnya ini kembali ke man'ut harus. Dan harus cocok juga. Mu'annas mudzakkar cocok. Contohnya pakai mu'annas ini. Pakai mudzakkar. Ja'a Zaidun as-Salihu abuhu. Cocok semuanya. Ja'at Zainabu as-Salihatu ummuha. Cocok semua. Dhamirnya harus cocok. Dhamirnya kembali cocok. Bisa juga kalau nakirah. Ini kan kaitannya karena ma'rifah. Nakirah ma'rifahnya ngikuti sebelumnya semuanya. Paham ya? Yang ngikuti setelahnya cuma masalah apa? Mudzakkar dan muannasnya. Paham ya? Nah, cuma nanti barakallahu fiik nanti dia tetap kondisinya dengan apa? Amalan yang pertama tadi itu, merafa'kan isim dhahir. Paham ya? Isim dhahir harus ada. Isim dhahirnya bersambung dengan dhamir. Jadi dia ngikuti setelahnya itu mudzakkar muannas saja. Untuk masalah barakallahu fiikum mufrad, musanna, jama' ini ada khilaf. Nanti ada kita sebutkan yang ini nanti. Paham ya? Ngikuti sebelum atau setelahnya. Sebagian mereka ngikutin setelahnya, sebagian mereka ngikutin sebelumnya. Cuma nanti kita kondisikan tempatnya saja. Kalau yang itu tadi mungkin ada kurang dikit. Apa itu? Intinya mengikuti semua i'rabnya, semua hukumnya ngikutin sebelumnya. Masalah mufrad, musanna, mudzakkar ngikutin sebelumnya semuanya. Paham ya? Cuman karena enggak tersebutkan aja. Kalau yang ini kecuali mudzakkar dan muannasnya. Masalah mufrad, musanna, jamak nanti ada pembahasan tersendiri. Yang jelas antum paham ini ya. Sudah paham belum antum ini? Bedanya sudah paham belum bedanya ini? Sudah bisa bedakan belum Ihsan? Antum bisa bedakan, Bang? Beda. Faedahnya sekarang. Faedahnya na'at itu apa fungsinya? Kita lihat. Faedatun na'ti, faedah untuk na'at. Pertama, idza kana al-man'ut nakiratan. Kalau man'utnya itu nakirah, fa huwa taksis. Untuk taksis pengkhususan. Ja'a rajulun karimun, telah datang seorang lelaki yang mulia. Nah, khusus laki-laki yang mulia. Taksis itu
di atas nakirah, di bawah ma'rifah. Paham ya? Tingkatannya enggak sampai tingkatan ma'rifah dia. Nah, tapi keumumannya tidak sampai nakirah. Namanya taksis. Ma'ruf ya. Kalau nakirah kan umum, ma'rifah khusus. Taksis ini, nah barakallahu fiihi disebutkan apa? Fauqan nakirah tahtal ma'rifah. Paham ya? Nanti kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan mudhaf ilaih. Sekarang isim nakirah. Kalau antum mudhafkan kepada ma'rifah menjadi ma'rifah, jelas. Nah, sekarang kalau isim nakirah dimudhafkan kepada nakirah. Contohnya apa? Ghulamu rajulin, jaa ghulamu rajulin, ghulamun nakirah, rajulun nakirah, ghulamu rajulin. Nakirah mudhaf kepada nakirah. Tidak memberikan faedah nakirah, takhsis tapi. Paham ya? Pengkhususan di situ. Takhsis itu lebih takhsis itu di atas nakirah, di bawah ma'rifah. Maksudnya apa maksudnya? Keumumannya tidak seperti nakirah, kekhususannya tidak sampai ma'rifah gitu loh. Itu alam. Paham ya? Kita lihat sini. Fungsi yang kedua, idza kana al-man'ut ma'rifatan fa huwa litawdih, masyaallah. Kalau man'utnya itu ma'rifah, ingat yang man'ut itu berarti yang sebelumnya ya. Kalau ma'rifah berarti fungsinya tawdih, untuk memperjelas saja. Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad, jelas orang udah. Pengen diperjelas siapa Muhammad itu? Ja'a Muhammadun al-jamil. Telah datang Muhammad yang ganteng. Dijelaskan lagi. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Naam. Jadi untuk mengenai na'at ini pada asalnya, nah barakallahu fiikum, seringnya bentuknya itu isim fa'il. Walaupun terkadang ada yang bentuknya beda tapi maknanya fa'il, maknanya isim fa'il, itu bisa juga. Kalau ada yang jamid diubah menjadi mustaq nanti. Sehingga apa? Ketemunya isim fa'il seringnya. Paham ya? Nah, as-salihu at-thayyibu. Paham ya? Al-fadilu, seperti itu. Mafhum insyaallah? Yang ini sudah paham insyaallah nih, bisa dicerna nih. Antum sudah paham Abdullah? Alhamdulillah. Kalau sudah paham tak bacakan di sini. Sudah paham belum? Ayo, yang mana? Abuha. Hanya nih. Hanya i'rabnya dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, dari Abu. Ya'ud ila Zainab. Kembali ke Zainab. I'rabnya gitu. Karena Zainab itu perempuan, ha itu perempuan. Paham? Ayo. Antum paham Abdurrahman? Antum Ihsan? Ayo, udah paham enggak? Baca yang di sini. Karena definisi yang ada di sini perlu penjelasan lagi. Udah paham nih ya? Antum ada sekalian antum? Dipahami ya? Kalau ada sekalian tanyakan ya. Udah kita lewati dalam jurumiyah dulu, cuma diulang aja. Qala al-mu'allif wasabahullah, perhatikan baik-baik, babun na'at, bab seputar na'at sama man'ut itu pasangannya. Sifat sama mausuf pasangannya. An-na'tu huwa at-tabi' al-mushtaq. Perhatikan nomor 1 ini. Na'at itu adalah at-tabi', yaitu isim yang mengikuti al-mushtaq, yang dia itu mushtaq. Apa itu mushtaq? Mushtaq itu adalah yu'khad min ghairih. Itu mushtaq namanya. Paham ya? Nah, dan jami'ul mushtaqat, dan semua pecahan-pecahan kata itu yang rajih diambilin masdar. Masdar itu artinya sumber, udah kembali ke hukum asal. Yang namanya masdar sumber udah semua kembali ke situ. Daraba kembali ke darban, idrib kembali ke darban, yadribu kembali ke darban. Paham ya? Madrub kembali ke darban, darb kembali ke darban. Paham ya? Nah, aslinya barakallahu fiik ada khilaf, cuman yang rajih itu. Nah, udah kita lewati pembahasannya dulu di jurumiyah ya. Nah, bahwasanya mustaqat semua pecahan-pecahan itu kembalinya ke masdar. Ada yang katakan fi'il madhi tapi yang rajih masdar. Kita lihat sini. An-na'tu, na'at itu adalah huwa tabi'ul mustaq, yaitu isim mustaq yang mengikuti. Mengikuti mana? Mengikuti sebelumnya. Harus mustaq berarti ya. Kalau jamid bagaimana jamid? Kalau jamid nanti ada kaidah fa idza jaa an-na'tu bil lafdin jamid wajib ta'wiluhu ila mustaq gitu. Kalau datang na'at dengan lafaz jamid fa idza jaa an-na'tu bil lafdin jamid wajib ta'wiluhu ila mustaq. Kalau datang na'at bentuknya jamid wajib ditakwil menjadi mustaq. Nanti akan sebutkan bawahnya. Bukan kaidahnya, itu contohnya. Kalau kaidahnya, na'am barakallahu fikum, idza jaa an-na'tu bil lafdin jamid wajib ta'wiluhu ila mustaq. Jadi nanti kalau lafaznya kok jamid, antum wajib mengubah menjadi mustaq gitu loh. Paham belum? Nah, itu kaidahnya. Kita lihat
awil muawwal bihi ya kan, atau muawwal bil mustaq. Naatnya ini modelnya seperti itu. Ada yang mustaq langsung, ada yang muawwal mustaq. Berarti apa? Jamid. Tapi diubah menjadi mustaq. Paham salahnya? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Contohnya apa contohnya? Sebelum kita masukkan melihat contohnya ini. Ja'a rajulun dzu malin. Telah datang seorang laki-laki yang punya uang, punya harta. Dzu malin, dzu ini mustaq atau jamid dzu ini? Ada enggak fil dzu ada enggak? Dzu ada enggak? Dzu ada enggak? Enggak ada, ini jamid kan? Wajib ditakwil ke mustaq. Dzu maknanya apa? Dzu maknanya apa adalah dzu? Sahib, sahib mustaq berarti ja'a rajulun sahibu malin. Cocok enggak? Cocok. Gitu loh, paham ya maksudnya ya? Jadi kalau antum jumpai kok ini kok jamid Ustaz, diubah menjadi mustaq. Di jurumiyah enggak ada ini. Adanya mutamimah ini, qatrun ada lagi, alfiyah tambah luas lagi. Paham ya? Seperti itu. Dipahami? Al-mubayyin lil lafzi matbu'i, penting ini. Al-mubayyin itu al-mukhalif artinya, biar enggak bingung, bukan menjelaskan. Al-mubayyin al-mukhalif artinya. Paham ya? Nah, kalau menjelaskan al-mubayyin, ini al-mubayyin bayana yubayinu. Al-mubayyin ini adalah maknanya al-mukhalif. Berarti ngartikannya bagaimana? Ngartikannya adalah isim mustaq atau muawwal bi mustaq yang mengikuti, yang menyelisihi lafadz yang diikuti. Menyelisih maksudnya menyelisih itu maksudnya berbeda lafadznya dengan yang diikuti gitu loh. Karena nanti kalau lafadznya sama bukan naat lagi gitu loh. Jadi naat itu yang diikuti harus lafadznya harus beda. Lihat. Muhammadun as-salihu, salihu dengan Muhammad lafadznya sama enggak? Beda. Imra'atun salihatun dengan imra'atun sama enggak lafadznya? Beda. Muhammadun as-salihatu beda juga lafadznya. Rajulun karimun, karim dengan rajul beda lafadznya, itu maksudnya. Dia harus apa? Al-mubayyin al-mukhalif, yang menyelisihi, yang berbeda lafadznya dengan yang diikuti. Lah kalau sama bagaimana? Kalau sama ada, tapi bukan naat. Sama, yang sama seperti ini. Tauqid lafzi. Ja'a Muhammadun. Ayo. Muhammadun yang kedua, sama enggak dengan Muhammad yang pertama? Lafadznya sama enggak? Ngikuti enggak dia? Ngikuti. Tapi di sini bukan apa? Naat, tapi tauqid lafzi. Paham belum? Syaratnya apa? Syarat naat itu dia beda dengan yang diikuti lafadznya. Paham belum, Bang? Nah, kalau sama bagaimana Ustaz? Kalau sama tapi bukan barakallahu fikum, bukan tauqid juga. Kalau sama bukan tauqid, enggak perlu didobelkan, cukup dikasih apa? Kalau dua digabungkan menjadi musanna, ja'a Muhammadani. Ja'al Muhammadani, enggak perlu ja'a Muhammadun wa Muhammadun. Paham ya? Kalau ingin diatofkan bisa, cuman kan harus dikasih, harus panjang, ja'a Muhammadun wa Muhammadun sampai 1000 Muhammad. Cukup ja'al Muhammaduna. Jamak mudzakkar salim. Kalau seperti ini ja'a Muhammadun, pastikan Muhammad yang kedua bukan naat. Kenapa bukan naat? Karena sama dengan yang diikuti. Kalau sama yang diikuti bukan naat. Naat syaratnya apa? Harus beda dengan yang diikuti. Paham? Ini namanya tauqid lafzi. Ja'a Muhammadun. Ja'a salihun. Mahum? Paham belum? Ayo. Lanjutkan lagi, 3 lagi ya. Wal muradu bil mustaq, yang diinginkan mustaq di sini adalah isim fa'il. Ini beliau menyebutkan dengan contohnya. Wa ila definisinya mustaq itu alladzi yukhad min ghairihi. Jamid alladzi la yukhad min ghairihi. Paham ya? Mustaq itu yang diambil dari yang lainnya. Adapun kalau jamid itu alladzi la yukhad min ghairihi, yang tidak diambil dari yang lainnya. Jamid, abun, jamid. Ummun, jamid. Ibnun, jamid. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat sini. Yang diinginkan mustaq sini isim fa'il. Seringnya isim fa'il. Wasm maf'ul, isim maf'ul juga bisa. Wasifah musyabbah hasan, kesahaka hasan bisa juga. Isim fa'il seperti dharib, isim maf'ul seperti madrub, sifah musyabbah seperti hasan. Wasm tafdhil, isim tafdhil juga bisa. A'lam. Isim tafdhil kita lewati ya, isim yang digunakan untuk perbandingan, membandingkan satu dengan yang lainnya. Sekarang yang muawwal mustaq, kita ambil dikit. Wal murad bil muawwal bil mustaq, naat
Isim yang mengikuti sebelumnya tapi dia muawwal bil mustaq. Apa muawwal bil mustaq maksudnya? Mughayyar. Al-muawwal mughayyar maksudnya diubah menjadi mustaq gitu loh. Paham ya? Naam, al-muawwal al-mughayyar. Jadi yang diubah menjadi mustaq. Pertama isim isyarah. Antum lihat contohnya ya, nanti tak kasih tahu cara mengubahnya. Isim isyarah namu marartu bi Zaidin hada. Aku berjalan dengan Zaid yang ini. Hada ini mustaq atau jamid ini? Hadanya Abdullah. Jamid dia hada, tapi bagaimana? Kok bisa kena atau jamid? Ditakwil, paham ya? Nah, barakallahu fikum, takwilnya apa? Takwilnya marartu bi Zaidin nam al-musyari ila hada. Al-musyari yang disyaratkan. Paham ya? Isim isyarah ini. Takdirnya al-musyari ila hada. Paham ya? Seperti itu. Sekarang al-musyari mustaq sekarang. Ya enggak? Al-musyari mustaq kan, Bang? Al-musyari mustaq. Mustaq untuk apa? Untuk memahami marartu bi Zaidin hada. Paham ya? Al-musyari ila. Antum nanti lihat syarah-syarahnya kalau salah sebutkan. Yang kedua, isim mausul. Nahwu marartu bi Zaidin alladzi qama. Marartu bi Zaidin alladzi qama. Berarti bagaimana caranya nih? Ini kan jamid alladzi ini. Alladzi qama itu sama dengan al-qaimu. Al-qaimu itu isim fa'il, artinya alladzi qama. Al-qaimu mustaq atau jamid handalah? Al-qaimu mustaq, selesai udah. Alladzi qama kita ta'wil menjadi al-qaimu. Berarti marartu bi Zaidin al-qaimi. Mafhum soal ini, Ihsan? Mafhum Abdurrahman? Ayo na'am. Kalau ada iskal tanyakan ya, jangan diam aja ya. Wa dhu bi ma'na sahib. Wa dhu bi ma'na sahib. Ayo na'am. Dhu bi ma'na sahib. Nahmu marartu bi rajulin dhi malin. Aku berjalan dengan seorang laki-laki yang memiliki harta. Paham ya? Atau aku berjalan melewati seorang laki-laki yang memiliki harta. Di sini barakallahu fiik syahidnya dhi malin. Dhi jamid atau mustaq Abdullah? Dhi ini jamid atau mustaq? Jamid diubah menjadi apa? Mustaq. Marartu bi rajulin sahibi malin. Paham belum? Mafhum salah, Bang? Sahibi malin, pemilik harta. Ewa. Karena dhu mana sahib? Dhu ini isim nakirah atau ma'rifah dhu ini? Nakirah atau ma'rifah dhu ini handalah? Ma'rifah? Dzu nakirah atau ma'rifah Abdurrahman? Nakirah tahu dari mana nakirah? Sudah kita bahas dulu ini pertanyaan, masalah nanti kita tutup yang terakhir pakai yang bawahnya itu. Dzu ma'rifah atau nakirah Abdullah? Nakirah? Mana dalilnya nakirah? Karena tidak ada penjelasan tentangnya. Ada dumalin. Maksudnya pertanyaannya itu nakirah ma'rifah. Kalau ma'rifah buktinya apa? Nakirah apa? Sudah kita lewati dulu, ada pantun yang bagus sekali itu. Ingat? Ingat? Ingat antum? Ingat? Ingat Abdullah? Ihsan? Definisi nakirah apa nanti ketemu nanti dengan pantun itu. Nakiratun ma qubila al mu'athira aw waqi'un ma qad dzukira. Nakirah itu adalah yang menerima al mu'athira, al yang memberikan faedah ta'rif, pengaruh, atau isim yang menempati tempatnya yang bisa dikasih al. Disebut para ulama, isim yang menempati tempatnya isim yang menerima al adalah dzu. Dzu ini menempati tempatnya sahib. Sahib menerima al enggak? Al as-sahibu, berarti dia nakirah. Dzu nakirah bukan nakirah. Kenapa? Karena dia menempati tempat isim yang menerima al, yaitu sahib. Sahibun bisa dikasih al enggak? Aywa nakiratun ma qubila al mu'assira aw waqi'un ma qad dzukira. Dilihat dalam dzakirah nanti. Kalau mau lihat pantunnya ada situ kalau tidak salah ya. Nah, jadi nakirah itu adalah isim yang menerima al mu'assira. Al yang memberikan faedah ta'rif, rajulun ar-rajulu, qalamun al-qalamu itu nakirah namanya.
Atau isim yang menempati apa? Atau isim yang menempati tempat isim yang menerima al. Dzu isim bukan? Isim. Menempati tempat sahib yang sahib ini menerima al itu loh. Paham ya? Disebutkan nah barakallahu fikum dalam alfiyah kalau tidak salah pantunnya seperti itu. Syahidnya di sini dzu jamid diubah menjadi mustaq, takdirnya marartu bi rajulin sahibi malin. Nah barakallahu fik, yang terakhir nanti yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah, wa asmaun nasab, dan nama-nama penisbahan. Nah, nama-nama penisbahan ini penting. Antum ketika Yaman antum tanya, "Ya akhi, min aina anta?" Kalau antum tanya min aina anta, antum jawabnya negara. Ana min Indonesia, ana min Malaysia, ana min Amerika. Jangan ana Indonesia. Paham ya? Itu nanti bukan jawab pertanyaan dari mana kamu. Kamu orang mana? Paham ya? Kamu orang mana? Nah, misalkan man anta ya akhi? Ana Indonesia. Nah, Indonesianya apa namanya? Ya nisbah. Paham ya? Nah, ja'a rajulun Indonesiun. Rajulun nakirah. Indonesian sifat. Tapi kok jamid ya? Ditakwil mustaq. Apa takwilnya? Kalau di sini perhatikan, marartu bi rajulin dimashqiyin. Nah, barakallahu fiikum, aku berjalan dengan seorang laki-laki dari Damaskus. Ya kan? Na'am barakallahu fiikum. Di sini antum lihat dimashqiyin jamid atau mustaq? Jamid, takdirnya marartu bi rajulin mansubin ila Dimashqa. Paham? Mansubin itu kan sudah mustaq. Belum, aku berjalan dengan laki-laki yang dinisbahkan kepada Dimashqa. Belum. Caranya gitu. Kalau contohnya ini, takdirnya apa Hamdalah? Ana rajulun Amerikiyun. Mansubun ila Amerika. Antum ihsan. Ana rajulun Turkiyun. Marsumun ila Turkiya. Kemudian antum Bang, ana rajulun Maidaniyun. Ilal Maidan ya. Ilal Maidan itu ada. Kan Al-Maidani kan Medan misalkan ya, itu. Paham ya maksudnya ya? Jadi ada yang ditakdirkan untuk mengetahui itu mustaqnya, mansub dinisbahkan gitu. Paham soalnya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Karena ada kaitannya kita tutup sampai bawah itu ya, biar clear ya, hafal ya. Wa min dzalika al-jumlah. Ada juga di antaranya jumlah. Kalau jumlah ini juga sama. Kalau jumlah nanti berarti apa? Enggak mustaq, otomatis jumlah wal jumlah gitu nanti ya, fi mahali apa gitu. Kalau pertama tadi kan apa? Harus mustaq awal mulanya. Kalau datang jamid diubah menjadi mustaq. Kalau jumlah bagaimana di jumlah? Wa min dzalikal jumlah wa syartul man'ud biha an yakuna nakiratan. Penting. Sudah kita lewati kaidahnya. Apa kaidahnya Abdurrahman? Perhatikan dulu. Termasuk naat yang tidak mustaq adalah naat yang bentuknya jumlah. Syarat man'udnya harus nakirah. Karena sana ada kaidah. Apa kaidahnya? Ingat enggak Abdurrahman? Kalau tak ingatkan antum mesti ingat nanti. Kaitannya dengan contoh ini kaitannya. Sami'tu rajulan yaqra'u. Sami'tu Muhammadan yaqra'u. Sudah ingat belum? Dengan contoh ini? Sudah ingat belum antum? Ada kaidah penting di sini untuk kaitannya dengan ini. Syarat naat itu jumlah. Syarat kalau naatnya itu naatnya jumlah, man'utnya itu harus nakirah. Kaitannya dengan ini.
Udah ingat antum kaidahnya? Antum ingat kaidahnya? Ingat kaidahnya? Ingat kaidahnya enggak? Hah? Apa? Takwil kemana? Kalau jumlah ada takwil lagi. Wal jumlah fi mahalli itu enggak ada takwil. Kalau jumlah fi mahalli. Takwil itu kalau jamid ada mustaq takwil diubah. Ingat antum Bang kaidahnya Bang? Ingat kaidahnya San? Udah masuk? Ingat? Hah? Ayo, terus? Ayo itu kaidahnya udah. Ayo, makanya syaratnya apa ini? Wa min dzalikal jumlah. Termasuk na'at yang bukan mustaq jumlah na'atnya. Syaratnya apa? Man'utnya harus nakirah. Karena kaidahnya al-jumal ba'dan nakirat sifatun wal jumal ba'dal ma'arif ahwal. Ini lihat ini. Rajulan nakirah atau ma'rifah Abdullah? Nakirah. Jumlah setelahnya pastikan fi mahali nasbin na'at. Paham ya? Karena jumlah jatuh setelah nakirah. Al-jumlah ba'dan nakirah sifatun wal jumlah ba'dal ma'rifah halun. Ini yang kedua ini lihat ini. Sami'tu Muhammadan yaqra'u Muhammadan ma'rifah atau nakirah Hasan? Muhammadan ma'rifah. Jumlah setelahnya berarti apa? Fi mahali nasbin hal Muhammad. Itu kaidah itu ya, jangan sampai lupa ya. Ini untuk bahas untuk memahami ini loh. Ini kok bagaimana kok jumlah kemudian syaratnya man'utnya harus nakirah karena ada kaidah al-jumlah ba'dal ma'arif ahwal wal jumal ba'dan nakirat sifat. Paham soal ini? Udah ingat Abdullah? Ayo, udah kita lewati dulu dalam masalah apa ini? Masalah sami'a. Ibnu Ajurum masukkan sami'a termasuk akhwatnya dhanna, yang rajih sami'a bukan akhwatnya dhanna karena sami'a termasuk af'alul hawas, termasuk apa? Nah, barakallahu fiikum fi'il yang mengandung panca indera. Paham ya, masuk dan panca indera. Semua panca indera itu menasabkannya satu fi'il, menasabkan apa? Menasabkan satu maf'ul bih saja, tidak menasabkan dua maf'ul bih. Sami'tu sautan, lamastu jidaron, syamamtu rihan, duktu ta'aman. Kemudian apa? Absartu zaidan misalkan atau ra'aitu zaidan. Semuanya butuhnya satu maf'ul bih saja. Kaitannya dan ini kan ingat kan? Ayo. Kita lihat contohnya nahwu. Wattaqu yauman. Yauman nakirah enggak? Nakirah. Turja'una fihi ila Allah. Turja'una syahidnya. Jumlah turja'un di situ nanti fi mahali apa? Nasbin sebagai na'at yauman. Mafhum soal ini? Abdullah mafhum? Alhamdulillah. Ayo na'am. Wa kadzalikal masdar. Seperti itu pula masdar. Na'atnya bentuknya masdar. Tapi bagaimana? Masdarnya ini wa iltazam ifradu wa tadhkiruh. Masdar yang dia itu senantiasa mufrad dan mudzakkar. Mau ketemu muannas wala musanna wala jama' dia tetap mufrad mudzakkar masdarnya. Nahwu taqul marartu bi rajulin adlin wa bi amra'atin adlin wa bi rajulaini adlin wa bi rijalin adlin. Adlinnya itu enggak berubah, cuma adlin terus, adlun terus, mufrad terus. Paham ya? Itu enggak perlu diubah lagi itu. Paham ya? Seakan-akan nabi rajulin adilin, seakan-akan gitu seakan-akan, tapi enggak perlu. Dia masdar langsung yang senantiasa mufrad dan juga mudzakkar. Kesimpulannya itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya kita ambil pada kesempatan pagi hari ini di samping bagian ini, kemudian apa? Kita sebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya al-asl fi an-na'at an yakuna apa? An yakuna apa? Mustaqon. Fa in jaa'a bil lafdhin jamid wajib ta'wilu ila mustaq. Paham ya, itu kaidahnya. Kemudian apa? Kaidah yang berikutnya apa lagi? Kaidah yang kita ambil lagi, al-jumal ba'dan nakirat sifatun wal jumal ba'dan ma'arif ahwal. Paham ya? Seperti itu. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.